Dengarkah balasan salam dari Rasul ke hati kita? Dengarkah hati kita balasan salam? Ya umatku, waalaikumsalam, waalaikumsalam ya umatku. Krungu napa mboten hadirin? Monggo, assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati, saya muliakan, kepada jajaran pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang hadir pada pagi hari ini dalam pelaksanaan peringatan kelahiran beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam. Saya makmum di belakang Ustadz Syamsul selaku penata acara dan pemimpin bacaan sholawat yang saya taati. Muga-muga kula panjenengan yang hadir pada siang hari ini sebagai rasa syukur dan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan peringatan kelahiran beliau. Muga-muga kalian Allah kula panjenengan dicatat dan digolongkan kepada golongan hamba-hamba Allah, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga benjang ketika kita pulang kehariban Allah Subhanahu wa taala dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin, apa yang ada di hati kita pada siang hari ini? Kita berkumpul bersama niat untuk memperingati kelahiran beliau baginda sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama membaca sholawat, bersama-sama mujahadah. Ada yang meneteskan air mata, ada yang merenung. Kira-kira ada apa di hati Bapak Ibu sekalian? Ada apa di pikiran kita semua pada siang hari ini? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man sholla alayya fi qabrihi sami'tu, barang siapa yang bersolawat, membaca solawat di kuburku di Madinah ketika kita umroh ataupun haji, ziarah ke makam Rasul, kita baca selawat, kita baca salam, assalamu alayka ya Habiballah. Kita baca salam, assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Sami tuh, aku krungu, saya mendengar salamnya umatku. Jadi kalau kita ke Madinah, kita baca sholawat, baca salam, aku mendengar. Tapi yang aduh dari kuburku, man sholla alayya ba'idan, aduh maca selawat aduh teko kuburku, kata Rasul. Ya di sini ini ablagh tuh disambut oleh Rasulullah, aku datang kepada umatku yang bersolawat kepadaku. Kira-kira kita makhalul qiyam, berdiri menghormat kerawuan Rasulullah, mulane ngadeg, diteruskan mujahadah. Ada apa di hati kita, ma'asyiral hadirin? Karena dengan baca sholawat kulon jenengan istidor ku merasa Rasul rawuh. Mulane ulama-ulama kuno niku lek wis tengah-tengah selawat itu makhalul qiyam, itu merasakan kehadiran Kanjeng Nabi. Karena ada dawuh hadis yang diterangkan, kalau aku yang datang kalau jauh. Ketika kita berdiri ngapurancang tangan di depan, kita lantunkan sanjungan sholawat kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul-betul istidor itu merasa di hadapan Rasul, akan timbul kerinduan kepada Kanjeng Nabi, akan menetes air mata itu. Bukan air mata apa biar orang lain menyebut air mata buaya. Tidak, itu air mata kerinduan. Umat di akhir zaman merindukan nabinya yang umat itu belum kenal sama sekali kepada beliau, hanya mengenal namanya, hanya mengenal ajarannya, tidak kenal kepada beliau secara langsung. Maka Rasul memberi penghargaan, umatku kalau bersolawat jauh dari aku yang datang. Ini adalah momen pertemuan umat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana hati kita? Karena sangat jauh, hadirin. Hati kita sangat jauh, tertutup
dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, hati kita buntu, tidak merasakan kehadirannya. Padahal Rasulullah mengatakan, aku datang umatku. Kalau ada orang bersolawat dengan istighfar, tidak ada guyon, tidak ada main HP, dengan adab, totok kromo, ya. Ijtima'u khisalil khairi, lahir totok kromo, dingklu, batin merasa kehadiran Rasul, perpaduan dua kebaikan, perpaduan kebaikan-kebaikan, khisalil khair. Itulah adab tata krama. Apa yang dijanjikan oleh Rasul? Aku datang, kulihat umatku di akhir zaman satu persatu. 1400 tahun yang lalu baginda merindukan kita. Ketika berselawat Kanjeng Nabi datang, oh ini si fulan, anaknya si fulan bersolawat dengan totok kromo adab. Oh itu si fulan yang dulu ahli maksiat, yang dulu melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ini datang di kelompok orang-orang yang merindukan aku. Rasulullah melihat kita semua hadirin. Untung anak-anakku sing pandang, yang dipandang oleh Rasulullah wajahnya bersinar. Untung ibu-ibu di balik jilbab yang baik ada wajah yang berseri-seri karena merindukan beliau Rasulullah. Rasul datang disambut. Tapi jangan khawatir hadirin. Orang yang hatinya gelap gulita, sing atine peteng karena tertutup dosa-dosa besar, walaupun di sudut paling jauh Rasul masih memandang kelompok yang di situ masih banyak orang yang merindukan. Mungkin dipandang dari jauh oleh Rasul walaupun tidak dekat. Rasulullah mungkin menangis terseduh-seduh. Oh, masih ada umatku yang berwajah bukan manusia. Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah. Ampuni umatku itu ya Allah. Umat yang penuh dosa itu ampuni ya Allah. Dia meninggalkan ibunya yang sakit. Dia berani dengan ibu bapaknya yang telah melahirkan dan telah memberikan kehidupan. Tapi dia hadir di tengah-tengah kelompok umatku yang bersolawat. Ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Mungkin di sudut yang paling jauh ada si miskin datang ke sini. Jangan kecil hati ya Bapak Ibu, anak-anakku. Walaupun kalian miskin di dunia, jangan kecil hati. Nabimu melihat kalian. Rasulullah memohonkan pada kalian. Karena kelompok yang ingat kepada Allah, baca solawat, ada rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Itu termasuk hailakul dzikr, upengan atau kelompok yang ingat kepada Allah. Man sholla alayya natikun bi dzikrillah, termasuk sapa sing maca selawat kepada baginda Rasul, itu sama dengan zikir kepada Allah. Karena Nabi Muhammad adalah utusannya. Siapa yang mencintai utusannya berarti taat dan mencintai kepada yang mengutus. Jangan kecil hati. Kita bila begitu
janji Allah akan diberikan. Si dosa ada di tengah-tengah kita. Si maksiat bertahun-tahun belum tobat ada di tengah-tengah kita. Kita sepakat rumangsa elek kabeh. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa janji Allah? Ketika ada kelompok merindukan nabinya, ada kelompok bersolawat menangis karena betul-betul merindukan Rasulullah. Tidak guyon, tidak main HP, tapi betul-betul meresapi dalam hatinya. Aku juga ingin ketemu nabiku. Aku ingin ketemu Rasulullah. Andekan tidak mampu dengan yaqadatan, ada orang yang diberi oleh Allah lelean ketemu Rasul. Setidak-tidaknya melalui mimpi. Tiap malam dia itu bergumam, ya Allah, jadikan tidurku malam ini adalah tidur yang sangat membahagiakan. Siapa tahu di malam hari ini aku bermimpi ketemu Rasulullah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap malam merindukan hadirnya Rasul, bahkan walaupun melalui mimpi. Itu adalah umat sejati. Ketika kita kumpul dengan perasaan itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat turun. Ya, di siang hari ini turun ngubengi Hilkul Dikr ini. Dilihat banyak orang-orang yang dosa, pendosa, penipu datang berselawat. Malaikat ikut bergetar. Mungkin malaikat menangis bangga. Ada seorang pendosa, ada seorang ahli maksiat masih merindukan Nabiullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bahkan memberi kabar, wahai kelompok orang-orang yang mencintai Allah, wahai kelompok orang-orang yang berdosa mau tobat, wahai orang-orang yang merindukan nabinya, jangan takut, alla takhafu, kalian jangan takut, wala tahzanu, jangan susah. Dan Allah memberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bagaimana pada siang hari ini? Apakah benar malaikat berkumpul di sini? Hanya hati kita yang merasakan, bukan akal. Hati kita kalau damai duduk di sini, bersolawat nampak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bersolawat menetes air mata walaupun setetes banyu moto. Karena rindu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat pasti hadir mengikuti kita, ngupengi kula panjenengan sedaya dengan memberi kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan. Jangan takut, la takhaf wa la tahzan, la takhaf, jangan takut dan jangan susah. Hadirin, kita renung hati kita. Kita ini mestinya rindu pada Rasul. Kita ini mestinya hati ingin ketemu
Walaupun tidak mungkin karena dosa-dosa kita. Mestinya hatinya umat ini ingin ketemu Rasul. Walaupun hanya angan-angan, mesti kepingin ketemu. Apalagi sampai ketemu sungguh walaupun dalam mimpi. Itu Rasul sungguh. Setan tidak akan mampu menjelma, mendo-mendo menjadi Rasul. Tidak. Bahagialah orang yang bertemu Rasulullah, walaupun itu mimpi, tapi itu karunia besar yang harus kita syukuri. Kita tengok ke belakang. Manusia-manusia soleh semua para kekasih Allah. Hatinya ini senantiasa Rasul yang ada di dadanya. Bersolawat dimanapun berada. Ketika bersolawat Rasul hadir. Ketika membaca salam kepada Rasulullah, Rasul membalas salam kita. Seperti halnya ketika di Raudhah kita ziarah Rasul di Madinah dalam manasik umroh maupun haji, kita dituntun assalamu alaika ya Habiballah. Rasul pasti menjawab salam itu. Assalamu alaika ya Rasulullah. Rasul membalas. Siapa yang membaca itu? Karena ada di kubur beliau. Ketika assalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, dijawab oleh Rasul. Tapi kita dituntun oleh guru rohani kita dengan salam, sholawat dan salam. As-salatu wassalamu alaika, ditambah wa ala alika, dengan keluarga panjenengan ya Rasul. Ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Pasti dijawab oleh Rasul. Apa maneh sing ngucap itu dengan kerinduan. Mari kita salam pada Rasulullah. Ketika dibacakan selawat, beliau hadir. Yakinlah beliau hadir di tengah-tengah kita, karena janji beliau pasti benar. Man sholla alayya ba'idan, sapa maca selawat salam kepadaku jauh, aku yang datang. Monggo kita salam pada Rasulullah 3 kali. Hati kuatkan rasa cinta, bahkan yang sudut, yang paling jauh, yang menutupi dosanya dengan kopiah, yang menutupi dosa-dosanya dengan surban, yang menutupi dosanya dengan jilbab. Ayo bareng-bareng saya bersolawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari hadirin. Beliau mencintai kita, beliau merindukan kita. Wasyauqah ila ikhwani, rinduku kepada saudaraku. Siapa Rasul saudaramu? Alladzina ya'tuna min ba'di, yaitu orang-orang yang datang setelah aku, umatku di akhir zaman. Dia penuh dosa, tapi dia merindukan aku. Dia penuh maksiat, tapi masih percaya kepadaku. Mari bareng-bareng kita salam, sholawat salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo. As-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyid ya Rasulullah. Sekali lagi hadir. As-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Dengarkah balasan salam dari Rasul ke hati kita? Dengarkah hati kita balasan salam? Ya umatku, waalaikumsalam, waalaikumsalam ya umati. Krungu napa mboten hadirin?
Monggo. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, ada satu kisah. Ini bukan umat Rasul, itu binatang buas. Suatu saat ada ular yang berbisa. Dia pernah mendengar ada firman Allah, besok ada hambaku yang paling kucintai, dia namanya Muhammad, dia akan mampir di Gua Sur karena besarnya ujian. Besok ada umat, ada hambaku, Rasulku, karena dia kuciptakan makhluk, khalaqtuka min nuri, dan dia kuciptakan dari nurku, wa khalaqtul khalqa min nurika, dan semua makhlukku kuciptakan dari nurnya. Dia akan mampir bermalam di Gua Sur. Semua makhluk menginginkan ketemu kepada Rasulullah, sehingga ada ular yang berbisa matur kepada Allah, ya Allah, aku ini binatang, aku ini buas, aku punya bisa, aku merindukan kekasihmu karena aku diciptakan dari nurnya. Ular, hadirin hadirat, aku ingin ketemu ya Allah, tapi apakah mungkin sedangkan aku hidup di zaman ini, sedangkan utusan panjenengan hidup ribuan tahun yang akan datang. Oleh Allah didengar bisikan hati ular itu. Akhirnya difirmankan, ular, kamu kuperkenankan menemui nabiku. Datanglah, bersembunyilah di Gua Sur sampai tiba waktunya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana. Apa tujuanmu? Aku hanya ingin memandang wajahnya. Mar'a wajha kayas'ad, karena siapa yang pernah memandang Rasulullah pasti bahagia. Siapa yang pernah memandang wajah Kanjeng Nabi pasti dunia akhirat dijamin kali Allah. Aku menginginkan ketemu dan melihat wajah nabimu itu. Ular itu diperkenankan bersembunyi di Gua Sur, bukan puluhan tahun, ribuan tahun hadiri sabar untuk menemukan, memandang wajah kekasih Allah itu. Siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ini umatnya ingin bertemu dan ingin bersama beliau. Ini ular ingin melihat wajahnya, bersembunyilah dia di Gua Sur. Setelah bersembunyi sambil bertapa ribuan tahun, datanglah yang dijanjikan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ketika dikejar-kejar oleh orang Quraisy mau dibunuh, beliau itu bersembunyi di Gua Sur. Masuk ke Gua Sur bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu cintanya Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika dengan keadaan susah payah di Gua Sur di daerah Mekah, akhirnya Kanjeng Nabi tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Sambil menengok kanan kiri mungkin ada binatang berbisa. Di situ ada lubang di mana ular menanti ribuan tahun, hanya ingin memandang wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ular tahu, mar'a wajha kayas'ad, siapapun yang pernah memandang Rasulullah, dia akan bahagia dunia sampai akhirat.
pohon kurma yang tidak punya akal. Ketika ditinggal oleh Rasulullah sebagai sandarannya khutbah, pindah, menangis, melengking sejadi-jadinya. Semua sahabat mendengar suara tangisan karena mukjizat Rasul. Akhirnya oleh Rasul dipegang, tenanglah pohon kurma, tenanglah pohon kurma. Mengapa kamu menangis seperti ini? Iya Rasul, karena aku setiap Jumat kau buat sandaran khutbah panjenengan, tapi sekarang panjenengan berpindah, aku tidak mampu untuk kau tinggalkan. Pohon kurma, hadirin hadirat, tidak mampu bila ditinggal Rasul. Cuma umatnya seperti kita, Rasulullah dicampakkan, hadirin hadirat. Padahal dia yang diperintah oleh Allah menyelamatkan umat sejagat manusia semuanya, tapi kita campakkan Rasulullah. Bahkan kalau kita membaca selawat berlinangan air mata, kita malah membenci orang yang membaca selawat dengan yang berlinangan air mata. Bagaimana diri kita itu? Akhirnya dalam di Gua Sur, lubang itu ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar dengan kakinya, dengan mata kaki itu, tungkak itu ya, ditutup, khawatir ada binatang buas yang akan menggigit Rasul. Rasulullah kepayahan duduk di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah dalam keadaan tidak tidur, tidak ada yang berani melihat wajah Rasul. Kalau Rasulullah itu digambarkan Nabi Yusuf, orang yang paling indah, masih digambarkan bagaikan rembulan. Semua melihat Nabi Yusuf mampu karena seperti rembulan. Tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita yang kita peringati kelahirannya pada siang hari ini, bukan hanya bagaikan rembulan, tapi bagaikan matahari. Siapapun tidak mampu memandang wajah Rasulullah yang bagaikan matahari, karena Rasul akan dilapisi sinar yang sangat indah bagi orang yang pernah memandang. Beliau tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, sangat nyenyak karena payah. Sayyidina Abu Bakar sekali-kali mencuri pandang melihat wajah sang Rasul. Ketika mencuri pandang dilihat Rasul di pangkuannya, bergetarlah dada Sayyidina Abu Bakar. Air mata diseka, jangan sampai tumpah. Dia tahan sampai bergetar jiwanya. Saat itulah si ular ingin keluar memandang wajah kekasih baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ribuan tahun menunggu, ada kesempatan, tapi sayang lubang untuk bersembunyi ditutup oleh kaki Sayyidina Abu Bakar. Ular menunggu, tapi tidak ditutup terus oleh Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya digigitlah kaki Sayyidina Abu Bakar. Karena ular itu ular berbisa yang sangat, yang hidup ribuan tahun, begitu digigit mengalir darah. Sayyidina Abu Bakar bercampur racun ke pembuluh darahnya, sampai tidak kuat menahan sakit, kejang semuanya. Terpaksa air mata yang ditahan jangan sampai tumpah ke dada, ke tubuh Rasul. Saat itu saking sakitnya tumpahlah air mata Sayyidina Abu Bakar ke dada Rasulullah. Rasulullah terkejut, dilihat sahabatnya, kekasihnya menangis menahan sakit. Bangunlah Rasul. Ada apa sahabatku Abu Bakar As-Siddiq? Tidak ada apa-apa Rasul. Dia menyembunyikan, tidak ingin kekasihnya sakit, kekasihnya susah. Walaupun sakit, dia mengatakan tidak sakit, khawatir Rasulullah susah. Ini sahabat sejati, jangankan menyakiti, membuat yang dicintai susah saja tidak mau. Tapi kita umat yang menyusahkan terus kepada baginda Rasulullah.
Sallallahu alaihi wasallam. Ucapan kita menyusahkan Kanjeng Nabi. Perbuatan kita menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita menyenangkan baginda Rasulullah? Saya berharap yang ada di gedung ini, berharap ibu-ibu di sini buat tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan panjenengan buat menangis susah karena ulah umat yang dicintai dan yang dirindukan itu. Akhirnya Rasul tahu wajah Sayyidina Abu Bakar mulai menghitam karena racun yang sangat itu. Terus, wahai Sayyidina Abu Bakar, apa? Baiklah Rasul, aku tidak ingin kau susah, tapi sekarang saya jujur, aku digigit ular di lubang ini. Terus tetap saya tutup supaya ular itu tidak keluar. Sudah digigit tidak diangkat, hadirin. Akhirnya diangkat oleh Rasul. Ular itu keluar. Ular diharamkan kalian. Jangankan menggigit rambut Sayyidina Abu Bakar, saya jamin. Saya haramkan itu. Ular mengatakan, diberi mukjizat oleh Allah. Tidak Rasul, aku beribu-ribu tahun menunggu paduka. Aku tidak bisa menghilangkan kerinduanku walaupun aku ini binatang. Tapi aku ingin melihat wajahmu sejenak saja ya Rasul. Tapi sahabatmu menutupi lubang sehingga terpaksa ku gigit karena saya hanya ingin melihat wajahmu. Kalau begitu baiklah. Akhirnya hadirin, kaki Sayyidina Abu Bakar dikusuk, disedot kali Kanjeng Nabi. Saat itu sembuhlah. Wahai ular, pandang wajahku sepenuhnya. Kalau kamu memandang wajahku, pasti kamu bahagia dunia dan akhirat. Ini ular hadirin. Kita ahli sholawat, kita ahli mujadah, tapi kita tidak pernah hati memandang baginda Rasul. Monggo pada kesempatan di siang hari ini kita latih salam kepada Rasul lagi. Salam bukan dari lesan kita saja. Salam bukan karena hanya akal kita, hati hadirin. Siapa tahu besok ketika kita sakaratul maut, salam ini akan menjadikan sebab kita husnul khotimah. Sekali lagi, mari kita salam kepada baginda Rasul. Wahai pecinta-pecinta Rasul, wahai perindu Rasul, kesempatan siang hari ini kita akan berbagi. Menangislah sepuas-puasnya karena Rasul ada di hadapan kita. Menangislah sepuas-puasnya karena Rasul memohonkan ampun dengan dosa-dosa kita. Kabar gembira, jangan takut, jangan bersedih, karena Allah akan memberikan surga yang telah dijanjikan kepada kita dalam ayat yang saya baca. Sekali lagi kita Fatihah kepada Rasulullah, kepada ahlinya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh masukkan ke dalam hati. Ingat dosa-dosa kita, ingat dosa kita kepada ibu kita, ingat dosa kepada orang tua kita, ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sekali lagi Al-Fatihah. Mari kita salam kepada Rasul. Siapa tahu setelah kita salam kepada Rasul di siang ini, tidak lama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung yang hadir pada pagi atau siang hari ini, mari bersama-sama dengan saya salam takdim, salam kepada Rasul, sholawat dan salam bareng ya. As-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Saya kira cukup. Semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya berharap
Andaikan kalau kami sudah tidak ada, jenengan adalah penerusnya. Jangan sampai pengajian mengajak cinta Allah, cinta Rasul ini habis setelah itu. Panjenengan harus mampu berjuang di belakang beliau, As-Sayyid Asy-Syarif Ghausada Zaman radhiyallahu anhu. Saya berpesan anak-anak saya, buat ayahmu tersenyum, buat gurumu mu'alif sholawat waktu dia tersenyum. Yang lebih, jangan buat susah nabimu, buat Rasulmu tersenyum, buat Rasulmu bangga kepada kalian. Kalian dididik bukan hanya lahiriah, tapi panjenengan dididik batinnya yang betul-betul santun, karena Rasulmu adalah uswatun hasanah. Semoga Allah meridhoi dalam peringatan ini. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghaus hadaz zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.